Selamat sore Sobat Tani yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di Digital Tani Live sore hari ini, Jumat 21 Mei 2021, bersama aku, Eksi, yang akan menemani sore hari ini, menemani teman-teman, menemani Sobat Tani semua di rumah, berbincang lagi dengan narasumber yang tentunya nggak kalah hebat dari narasumber sebelumnya. Nih, gimana nih kabarnya Sobat Tani yang ada di seluruh Indonesia? Kebetulan kemarin kita sudah menjalani 1 bulan penuh, bulan puasa Ramadan, lalu Idul Fitri seminggu yang lalu, dan saya mewakili Tani Center IPB University. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, jikalau ada mungkin dari kami yang secara konten atau pelayanan kami di medsos itu belum memuaskan Sobat Tani yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi sore hari ini kita akan kedatangan narasumber yang merupakan founder dari Svarga Bumi. Svarga Bumi ini adalah suatu tempat wisata yang ada di Desa Borobudur. Tempat wisatanya ini berada di tengah sawah. Jadi uniknya founder kita kali ini itu adalah beliau. Jadi foundernya nggak hanya satu, cuma kebetulan sore ini kita hanya menggunakan satu foundernya. Jadi bisa membuka peluang bisnis di tengah sawah gitu. Hal ini menjadi hal unik dan masih sangat jarang terjadi, di mana Desa Borobudur ini juga dahulunya diketahui sebagai desa yang sawah tak ada hujan, hanya irigasinya itu hanya berasal dari hujan gitu, air hujan. Nah, bagaimana sampai sekarang bisa menjadi tempat wisata? Nah, itu akan kita kulik sore hari ini bersama narasumber kita. Oh iya, sebelum mulai ini, sambil menunggu Sobat Tani yang lainnya join, jadi di sesi akhir nanti, di sesi akhir Digital Tani Live itu akan ada kuis nih, kuis untuk Sobat Tani semua. Pasti teman-teman, pasti Sobat Tani itu menunggu hal ini, karena di kuis ini akan dipilih seperti biasa 3 orang pemenang yang menjawab pertanyaan kuis dengan cepat dan tepat. Dan cepat dan tepat itu faktornya dilihat dari akun Tani Center ya. Akun Tani Center, siapa yang menjawabnya benar dan cepat di akun kami, dan itulah yang akan kami pilih. Sepertinya narasumber kita sudah join. Oke, langsung kita ajak live dulu ya. Ya, halo selamat sore Bapak. Selamat sore. Dengar suara saya? Jelas? Ya, suara Bapak jelas. Ya. Suara saya Ibu juga jelas. Siap, Bu. Sudah. Jelas. Ya. Ya, kebetulan di sini saya lagi di Tangsel nih, Pak. Jadi kebetulan lagi hujan dan lumayan deras. Itu kalau Bapak gimana? Di sini cerah ya. Oh, di cerah. Bapak sekarang ada di Magelang atau ada di Semarang nih, Pak? Di Semarang saya. Oh, di Semarang. Ya. Oke. Nih, oke. Jadi Sobat Tani, ini adalah narasumber kita, Pak Bintang. Nah, jadi mungkin kami di sini ada panggilan khusus nih, Pak. Jadi kami memanggil teman-teman di sini, panggilannya adalah Sobat Tani. Nah, di sini mungkin Pak Bintang bisa menyapa hai ke Sobat Tani di rumah, dan silakan Bapak. Oke, selamat sore Sobat Tani. Wah, Sobat Tani. Dan pemirsa semua, jadi perkenalkan, nama saya Bintang Kusnanto. Saya adalah co-founder dan konten kreatornya dari Svarga Bumi. Ya, ini bulan juga kami mewakili staf dan direksi, juga petani dan warga Borobudur mengucapkan terima kasih sudah ikut diangkat supaya lebih terkenal dan populer gitu ya. Dan juga dapat salam dari Pemkab, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Pertanian Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah. Jadi terciptanya dan kemajuan Svarga Bumi ini berkat kerja dan kolaborasi dari semua pihak. Iya. Iya, baik Bapak. Nih Bapak,
kita langsung aja ya Pak. Bapak kan Ya, kalau dilihat dari latar belakangnya ini, latar belakangnya teknik sipil ya, teknik sipil iya, dari Universitas Diponegoro Semarang ya Pak ya. iya, Nih Pak, kalau berbicara tentang keilmuan nih, keilmuan yang Bapak peroleh selama Bapak iya. ngampus, itu ada nggak sih Pak kaitannya dengan pekerjaan sekarang yang ngebentuk wisata Separga Bumi Pak? Jadi sebetulnya memang kawan-kawan saya yang kenal sejak awal ya saya kira bilangnya kayak saya salah jurusan ya. Jadi saya teknik Gimana sipil, tuh Pak? setelah Uh-uh. itu saya bekerja dan berwira swasta di bidang IT, jadi sudah nggak ke sipil lagi, dan Oh iya. 3 tahun inilah saya baru langsung banting setir menjadi pengusaha wisata. Ya, Hmm. jadi mungkin cerita saya ini bisa menjadikan inspirasi dan motivasi ya, karena saya itu kan berarti kan kayak anak kemarin sore sebetulnya. Jadi eh, saya tetap optimis karena saya melakukan banyak hal yang lebih apa ya, lebih misalnya saya harus melakukan cari inspirasi, buat riset dan sebagainya. Jadi eh, siapapun kalau punya niat, saya kira bisa. Jadi pengalaman dan background saya tidak terlalu berpengaruh lah. Ya Nah, walaupun ya. begitu, kehidupan saya di kampus dulu ya, itulah yang membentuk jiwa wirausaha dan hal yang lebih ke motivasional ya. Jadi bagaimana kita harus percaya diri, penuh perhitungan. Ya seperti itu yang saya Iya. dapatkan di kampus saya kira. Ya, Mm-mm. Itu kalau boleh tahu Pak, kan yang seperti kita tahu kalau misalnya untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk atau apa ya, ibaratnya baru lulus nih dari kampus, iya, itu kan sudah semata-mata dilihat dari IPK ya Pak ya. Nah, iya. kalau Bapak dulu ngasah skill Bapak sebelum lulus itu dengan ikut organisasi atau bahkan ikut pengabdian atau apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan skill Bapak sebelum lulus? Ya kebetulan waktu itu saya juga kayak apa ya? Ya kayak seni-seninya agak muncul sedikit-sedikit. Jadi saya waktu di kampus ya ikut di jurnalistik kampus, ya ikut di majalah teknik sipil, juga mungkin Mm-mm. hanya pengurus biasa untuk di apa ya, di senat lah kita aja, di senat Oh fakultas gitu iya. aja. Iya, Mm-mm. Oh ya, oke Bapak. Nih Pak, yang menjadi apa ya, menjadi penasaran bagi saya itu kenapa Bapak memilihnya itu wisata dan itu posisinya di desa gitu Pak. Kenapa iya, Bapak kan Bapak bisa aja nih misalnya meneruskan keilmuan Bapak nih dari teknik sipil bisa bekerja di pemerintahan atau di bagian dengan swasta gitu Pak. Kenapa Bapak iya. memilih dengan kata lain kan Bapak sudah membranding desa nih. Kenapa Bapak memilih itu? Ya jadi kemarin waktu Menteri Pertanian datang itu juga mengucapkan sesuatu yang akhirnya terasa, oh ya saya juga begitu, yaitu beliau bilang zaman dulu kalau mau cari uang dari desa ke kota, sekarang kalau mau cari uang orang kota ke desa katanya. Ya. Iya, jadi saya lebih melihat bahwa desa dari sisi bisnis saya memang sangat menjanjikan, dan kedua secara idealisme memang desa ini harus diangkat. Jadi desa ini banyak potensi tapi kayak tidur aja. Jadi tinggal digugah gitu aja ya. Dia Iya. bangun dan akan beri banyak manfaat. Nah kaitannya dengan saya teknik sipil sebenarnya ya memang itu ilmu saya, jurusan yang saya pilih, tapi memang uh, jiwa wirausaha saya memang akan lebih besar. Jadi saya akan berusaha di bidang apapun waktu itu yang bisa membuat saya ya ya dapat pendapatan lah gitu. Jadi tidak harus Iya. melulu saya tetap di bidang teknik sipil yang saya kuliah di sana, tidak gitu. Hmm.
Nih, tadi kan Bapak ngomongnya melihat di Desa Borobudur ini sebenarnya ada potensi nih kata Bapak, tapi Iya, potensinya itu tidur gitu, belum bangun gitu iya, ya Pak ya. iya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya potensi apa aja sih Pak yang ada di Desa Borobudur gitu? Ya, jadi sebetulnya awalnya kita menciptakan Swarga Bumi itu memang karena saya sudah punya tempat wisata yang lain, ingin ganti ganti tema gitu. Dan tema yang selalu ingin tertantang saya akan membuatnya adalah uh, tema tema sawah ya. Nah, itu Oh iya. terinspirasi dari Bali, di mana Bali terkenal dengan sawahnya sehingga orang dari mancanegara dan dari misalnya Jakarta itu jauh-jauh ke Bali hanya untuk lihat sawah. Nah, Mm-mm. itu adalah peluang di mana saya ingin memindahkan gitu ya. Sawah di Bali ada di Pulau Jawa. Ya, kita tahu bahwa sebetulnya di Pulau Jawa banyak sawah dan sudah ada wisata-wisata sawah, cuma tidak dikemas dan dieksekusi selevel Bali. Nah, dengan dasar itu kami berniat keras untuk mewujudkannya dan kami mulai mencari tempat yang ideal gitu ya. Dan akhirnya kami melihat ada tempat di Borobudur yang memenuhi kriteria kami semua. Dan kebetulan waktu itu Borobudur memang sepi, jadi memang kita dekat Candi Borobudur, tapi desa sekitarnya itu betul-betul sepi karena mungkin Borobudur adalah tempat wisata yang tujuan mancanegara, terus dengan pandemi ini kan sudah nggak ada lagi, jadi terasa bahwa sebetulnya selama ini segmen Borobudur adalah segmen turis ya. Iya. Nah, ketika Borobudur ini menjadi konsumsi lokal, mungkin dianggap kurang kekinian, jadi Borobudur jadi sepi, desa-desa jadi sepi, perekonomian juga berhenti. Nah, terus kami tertantang bahwa ya ini Borobudur ini tepat untuk dua misi idealisme tadi. Dan Iya. awalnya di orang-orang desa ini juga kayak nggak percaya gitu. Bapak kok maunya bikin atau menaruh resiko bisnis di sini gitu ya. Mereka nggak percaya, tapi kita Iya. yakinkan bahwa ini pasti akan rame, tidak merusak lingkungan, dan warga akan terlibat dan mendapatkan dampak ekonomi dan sosialnya. Dan akhirnya dengan kita memberi penyadaran dan mereka akan membantu, akhirnya bisa jalan dan kita eksekusi dengan baik dan akhirnya jadi juga akhirnya seperti yang kita lihat di Iya, media-media itu. alhamdulillah jadi Ya, juga ya Pak ya. iya, Nih, tadi berarti kalau misalnya saya bisa simpulkan itu berawal dari ngelihat dari Bali ya Pak ya, di mana iya, Bali ada wisata sawah dan iya, kebetulan di Desa Borobudur juga potensinya salah satunya sawah gitu. Kenapa nggak kita pindahin nih wisata yang ada di Bali ke Borobudur gitu ya Pak ya? iya. Terus Jadi memang, kalau nggak ah, salah, ya kalau mau nggak dilanjut. salah selain sawah juga ada pohon sengon ya Pak ya di Borobudur, di Desa Borobudur. Ya, jadi di kawasan yang luasnya 3 hektar itu memang ideal karena selain sawah juga ada pohon kelapa gitu ya dan pohon sengonnya. Jadi kan betul-betul jatuh cinta dan walaupun awalnya tidak seperti yang kita lihat sekarang, tapi saya yakin dalam Iya. visi saya itu bisa saya rubah dan akhirnya betul-betul jadi sesuatu yang tertata rapi dan cantik dan masih natural tapi betul-betul cantik ya. Iya. Lalu Pak, Bapak kan ada di Semarang nih Pak. Ya, Sedangkan kan kalau Swaga Bumi ini adanya di Desa Borobudur nih. Gimana Bapak bisa menemukan Desa Borobudur ini ceritanya Pak? ya jadi memang kebiasaan kami kalau memang sudah punya ide, kami melakukan riset pasar gitu ya dan akhirnya ya harus
harus hunting cari lokasi dari beberapa lokasi itu, ya akhirnya ketemulah Borobudur ini. Jadi memang secara teknis saya juga harus milih ya, karena saya orang Semarang, ya jangan jauh-jauh. Jadi saya cari skop se-Jawa Tengah dulu, dan saya cari-cari akhirnya dari beberapa titik akhirnya Borobudur yang kita pilih ya. Berarti itu karena berkat jejaring ya Pak ya, jejaring teman, terus akhirnya meriset dan menemukan Desa Borobudur ini pasti untuk mewujudkan idenya Bapak gitu. Iya betul, jadi kita banyak melakukan ya, nyari dari banyak sumber lah. Kita datangi juga, kita cari di Google seperti apa landscape-nya atau master plan-nya juga. Kan bagus juga ketika saya mulai bisnis yang pertama itu, dalam perizinannya kita harus kita patuhi, dimana kebanyakan kalau tanah-tanah yang masih statusnya tanah pertanian itu pasti ketentuannya lebih rumit ya, tidak seperti kita di kota atau di tanah pekarangan gitu. Nah, ketika kita menemukan Borobudur ini, kita dapat tantangan tambahan karena konon sawah yang sekarang ini adalah sawah purba. Jadi sawah purba itu adalah sawah yang sudah ada sejak zaman Borobudur dibangun. Itu konon seperti itu. Sehingga dari pihak desa, dari warga, dari pemerintah kabupaten itu betul-betul bilang bahwa sawah ini tetap harus jadi sawah, ramah lingkungan, dan ketentuan teknisnya adalah bangunannya harus semi permanen dan tidak boleh lebih dari 5% dari luas. Sisanya harus asli gitu. Ya. Akhirnya dengan kita harus memikirkan selera pasar, selera pribadi, ketentuan perizinan seperti itu desainnya jadi lebih rumit. Tapi akhirnya bisa juga kita tercipta yang memenuhi semua keinginan itu, Bu. Iya. Iya. Jadi kalau boleh tahu Pak, sebenarnya untuk founder Svaga Bumi ini tuh apakah Bapak sendiri atau ada teman-teman Bapak yang lain juga Pak? Oh ya, ada teman-teman yang lain ya. Jadi kita berenam ya. Nah, dan kita masing-masing bagi tugas gitu, dan kebetulan memang saya benar pemegang satu besar ya, dan saya memang jadi konten kreatornya sejak awal. Iya. Oh iya, siap. Oh berarti foundernya ini bagi-bagi tugas ya Pak ya? Ada yang konten kreatornya, ada yang lainnya gitu ya Pak. Berarti juga ada yang stay di Svaga Buminya Pak? Di Desa Borobudurnya berarti? Nah, kebetulan ada. Jadi kebetulan ini kan barusan buka lagi setelah penutupan. Jadi untuk memastikan biasanya salah satu dari kami akan ada di sana. Tapi prinsipnya bahwa semua SDM kita ambil dari desa tempat di mana Svaga Bumi itu ada. Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kan namanya Svaga Bumi ya, itu kan namanya unik gitu. Apa sih sebenarnya arti dan filosofinya gitu Pak? Kenapa diberi nama Svaga Bumi? Ya, jadi sebetulnya lebih ke arah bagaimana supaya kita akan membuat brand yang akan diterima di telinga calon pengunjung ya. Dan akhirnya dari beberapa alternatif ada yang istilahnya nyambung dengan apa yang menjadi idealisme dan apa yang menjadi kenyataan di sawah di Svaga Bumi ini. Jadi kita akhirnya temukan Svaga Bumi. Jadi Svaga itu ya surga, bumi itu bumi. Jadi seolah surga di bumi, yang maksud kami adalah ketika kami menemukan lokasi ini betul-betul asri, damai, hijau, luar biasa. Jadi berasa kayak di surga. Jadi akhirnya kita berikan nama Svaga Bumi, dan kita akan jaga bahwa tetap akan menjadi surga, tetap ramah lingkungan, tetap menarik gitu Bu. Iya.
Wah, menarik sekali nih Pak. Namanya surga di bumi gitu ya. Iya, Walaupun kita setidaknya ini adalah secercah surga yang ada di bumi gitu. Masih banyak iya, surga-surga yang lain di Indonesia iya ya Pak ya, betul, iya, yang belum terekspos gitu. Nih, sepertinya sudah ada yang bertanya nih Pak. Coba kita iya. baca dulu ya Pak ya. Ini ada dari Uhad. Uhad yang bertanya bahwa yang membedakan surga bumi dengan wisata sawah lainnya apa ya Pak? Oke, terima kasih ya. Jadi gini Sobat Tani, bahwa tadi saya ceritakan bahwa sebelum kami buat Warga Bumi sudah banyak wisata sawah yang sudah ada dan akhirnya juga bermunculan ya. Jadi ketika sudah ada, tapi kita menilai bahwa bisa dibilang wisata sawah itu yang selama ini ada adalah ya dalam bahasa kami itu terlalu apa adanya. Jadi memang natural, tapi kita harus kolaborasikan dengan keinginan pasar, walaupun tidak harus kita arahkan ke sesuatu yang lebih merusak atau lebih norak, enggak. Jadi kita akan mempercantiknya, tetap menjaga kelestarian, karena kelestariannya juga adalah nilai jual dari bisnis ini. Jadi sehingga pemilihan layout item itu kita harus sesuaikan, dan akhirnya kita menemukan hal-hal yang nantinya pasti beda. Jadi kalau terlalu plain gitu ya, di wisata lainnya itu terlalu plain, dan kita akan tambahkan sedikit hal-hal yang akan membuat lebih cantik gitu aja ya. Sedangkan dengan yang terbaru ini ya, kita merasa bahwa itu sebuah usaha bersama. Jadi saya tidak memandang itu sebagai kompetitor lagi, karena juga kami punya tujuan lebih besar, yaitu supaya pariwisata Indonesia itu lebih besar lah ya, sehingga perekonomiannya bisa merata. Jadi kalau di tempat lain yang baru itu ada, misalnya di Bogor atau di Cirebon, it's okay gitu aja. Dan masing-masing saya kira punya komunikasi sendiri, dan di bisnis wisata ini setiap pengunjung akan bergantian. Jadi orang yang sudah ke Surga Bumi pasti tidak balik lagi ke Surga Bumi, dia akan ke tempat-tempat lain. Jadi tinggal hanya masalah waktu, orang yang dari Ancol pun suatu saat juga pasti akan ke Surga Bumi. Jadi perbedaan kami, kalau dengan sebelumnya ya kita lebih unik, lebih cantik, lebih profesional pengelolaannya. Untuk yang lainnya saya sebelum survei. Cuma dari media mereka juga kelihatan cantik, dan kami ikut senang bisa menginspirasi mereka ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih Pak dari Kak Budiarto. Dia menanyakan bahwa bagaimana menerapkan Sabta Pesona dan CHSE di Surga Bumi ya Pak, terkait pandemi COVID-19. Terima kasih. Bagaimana menerapkan Sabta Pesona dan CHSE Pak? Ya, terima kasih Sobat Tani. Kebetulan Sabta Pesona saya kurang kurang mengerti detailnya ya, tapi mungkin maksudnya begini, bahwa hal yang akan menggerakkan pariwisata dengan menjaga kelestariannya, perekonomian masyarakat sekitarnya, itu memang tujuan kami, karena juga secara hitung-hitungan bisnis, kalau kita merusak seluruhnya, kalau kita tidak bekerja sama, itu jatuhnya akan lebih berat, jadi lebih rugi lah. Makanya kita ini melakukan kerjasama gitu ya, supaya apa yang diberikan marwah di Sabta Pesona itu bisa dipenuhi lah. Saya kira dari pengalaman saya dan tim, bahwa selama Surga Bumi ini berjalan sudah memenuhi harapan dari semua pemangku lah, baik dari warga, dari pelaku wisata lainnya, juga dari pemerintah juga.
Nah, mengenai CSE, kita eh, sudah mengurus sejak lama, mungkin tinggal pelantikannya ya, karena semua ketentuan dari CSE ini sudah kita terapkan, dan ketika mulai ada pandemi, kita sudah melakukan sesuai ketentuan, dan itu akan selalu dipantau dari pihak gugus tugas dari Kabupaten Semarang. Jadi sejauh ini kita sudah melakukan marwah dari Salam Pesona, CSE, dan prokes kesehatan. Sejauh ini baik-baik saja dan belum ada teguran ya, saya kira. Iya. Oke Pak, kan Sewarga Bumi ini kata Bapak dibentuknya itu sebenarnya 2019 ya Pak ya, cuman baru dibukanya akhir 2020. Nah, pertanyaan saya, kan 2020 ini masih pandemi nih Pak, masih pandemi, dan orang-orang pemerintah pun memerintahkan untuk tetap di rumah aja. Nah itu, gimana sih Bapak akhirnya bisa memutuskan akhir 2020 Sewarga Bumi dibuka gitu? Ya, jadi kita memang punya gagasan itu sebelum pandemi. Jadi kita kalau nggak salah sekitar Juni 2019 kami punya gagasan dan bertekad untuk membangunnya. Setelah melalui proses riset dan sebagainya, pradesain gitu ya, mulai Desember 2019 kita eksekusi. Jadi pekerjaan fisiknya kita jalankan, dan ketika progresnya masih sekitar 70%, tiba-tiba ada pandemi dan disuruh mengurangi aktivitas. Akhirnya karena masih diperbolehkan ya kita mengurangi aktivitas, tapi tetap jalan, dan akhirnya selesai di sekitar Juli. Terus kami menunggu rekomendasi karena memang lagi puncak-puncaknya COVID. Akhirnya di September 2020 atas inisiatif dari Pak Gubernur sendiri, akhirnya kita bisa buka dengan prokes yang sangat ketat, dan akhirnya sambutan masyarakat cukup baik dan masyarakat tetap berperilaku baik sesuai prokes. Jadi kami sangat bersyukur tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, walaupun pandemi ini kita tahu bahwa kalkulasinya pasti sudah berbeda lagi, tapi kami yakin ya satu saat pelan-pelan semuanya akan jadi membaik, dan harapan semua pihak, saya, warga, petani, dan masyarakat lainnya bisa terpenuhi harapannya. Ya. Amin. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kami pun mungkin dari Tani Center bisa nantinya main nih ke Sewarga Bumi. Siap Bu, monggo. Iya. Nah, lalu Pak, tadi tuh kata Bapak sambutan masyarakatnya alhamdulillah ini ya baik gitu. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Pak cara Bapak gimana ya sistem menyampaikan ke masyarakatnya sehingga Sewarga Bumi ini bisa diterima oleh petani, terutama petani-petani yang memiliki sawahnya itu Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi saya jelaskan di sini bahwa mungkin bahwa kita bekerja sama itu bukan kerjasama biasa saja. Jadi sebenarnya kami ini menyewa. Jadi sawah mereka yang 3 hektar ini kami sewa selama 5 sampai 10 tahun. Ya. 5 sampai 10 tahun. Ya. Jadi walaupun sudah kami sewa fisik lahannya, tapi kami tetap memperbolehkan petani menggarap dan menikmati hasilnya. Jadi kita tidak mengambil 1% pun ya, semua hasil dari petani ini atau pemilik lahan ini. Kemudian lebih dari itu, kita juga meningkatkan dan membangun irigasi. Jadi irigasi yang ada tadi benar, jadi tak ada hujan. Jadi awal-awal saya di sana itu dia bilangnya kalau sawah di sini ya paling setahun sekali atau 2 tahun sekali lah. Ini kan saya melihat ya kalau begini prospek bisnisnya nggak bisa jalan. Atau kasihan juga para petani setahun cuma bisa panen 1 sampai 2 kali. Akhirnya
kita tawarkan bantuan irigasi yang bisa membuat bisa panen 4 kali dalam setahun. Jadi dalam pelaksanaannya begitu panen selesai, tanam lagi, panen lagi bisa. Jadi dan setahun itu sudah berjalan dan itu bisa. Kemudian kita juga mensubsidi pupuk. Jadi kita memanggil dari Petrokimia Gresik untuk memasok pupuknya juga ya. Kemudian bibitnya juga kita subsidi dan pasca panennya misalnya sewa peralatan, traktornya atau bensinnya itu semua dari kita ya. Jadi jadi sejauh itu kami memberikan kontribusi kepada petani ya, dan dengan kita meyakinkan seperti itu dan faktanya kita memberikan seperti itu, maka dari petani, warga, dan perangkat desa menjadi sangat terbuka dengan kami. Karena memang sebelumnya bayangan mereka itu kalau ada investor datang itu mau diuruk gitu, jadi rusak gitu ya. Awalnya ketika enggak ini tetap sawah, enggak apa laku Pak gitu, sawah gini dijual. Sudahlah percaya sama kami, nanti Bapak tetap kerja, tetap berhasil, warga akan, ekonomi akan tumbuh, tetap lestari, pokoknya saya jamin lah. Dan mereka akhirnya percaya dan mendukung dan akhirnya bisa seperti ini. Kemudian kita juga bagi untuk yang non petani, kita juga menyediakan warung warga yang kita berikan secara gratis. Jadi kita tidak menarik bagi hasil atau sewa. Jadi betul-betul gratis, monggo jualan di Sarga Bumi ya. Wah, iya. Oh, ini kalau saya lihat benar-benar sangat menguntungkan sih Pak, sangat menguntungkan bagi Sarga Bumi juga dan juga terutama ke petani. Jadi kan biasanya kalau selama ini tuh pengusaha-pengusaha ataupun investor yang datang itu ya datang untuk merusak gitu. Maksudnya ketika sudah dibeli petani itu kehilangan lahannya. Tapi kalau di sini bagaimana wisata, bagaimana sawah itu dipercantik, tapi dalam hal pengelolaannya itu juga Sarga Bumi juga mengurusnya gitu ya. Terutama, jadi saya menarik tadi kan Desa Borobudur ini terkenal dengan sawah tanda hujan ya Pak sebelumnya. Jadi perihal irigasi ini, Sarga Bumi memberikan solusi dengan irigasi buatan Pak. Ya, jadi sebetulnya di sana ada potensi sungai. Oh ya. Juga sebenarnya ada irigasi yang setengah tenis. Jadi ketika untuk misalnya 4 kali setahun itu memang irigasi yang ada tidak mencukupi. Jadi ketika saya lihat ada potensi sungai dan lupa itu kan tinggal dipompa aja. Tapi mereka alasannya memang keterbatasan biaya dan motivasi ya. Akhirnya kita bangun sebuah irigasi sistem pompa dan memperbesar volume dari irigasi. Jadi setelah kami didukung oleh Dinas Pertanian dan kayak DPU-nya kabupaten ya, itu cukup dibantu aksesnya. Jadi sekarang betul-betul sudah ideal karena tidak harus mengandalkan hujan lagi dan kita bisa panen terus menerus, jadi nggak ada berhentinya sama sekali ya. Wah iya, wah ini menarik banget nih Pak, soalnya masih banyak nih wilayah di Indonesia yang sebenarnya terkendala soal irigasi, karena biasanya daerahnya sama nih kayak Desa Borobudur yang tak ada hujan. Nah mungkin teman-teman atau sobat tani yang ada di rumah nih, ini bisa mengambil pelajaran nih bagaimana mencari solusi perihal irigasi dari Sarga Bumi gitu. Lalu coba kita baca pertanyaan lagi apa ya. Di sini sudah cukup banyak nih Pak yang bertanya. Selamat sore Pak, dari Saputra Manik yang bertanya, selamat sore Pak, saya Saputra dari Medan. Boleh nggak Pak saya PKL di Sarga Bumi? Sebelumnya udah pernah minta ke sana tapi masih ditolak. Terima kasih. Ini bertanya perihal PKL nih Pak. Oke. Jadi kalau ingin misalnya dalam rangka ingin menciptakan sawah
atau wisata baru, itu silakan datang saja dan kita welcome ya. Nah, tinggal datang aja karena kalau kita menjelaskan dari jarak jauh itu ya kita akan kesulitan. Jadi dengan misalnya walaupun ini jauh dari Medan ya, datang aja lihat, kita akan memberi semua hal-hal yang jadi pengalaman di sini, bagaimana mulai dari awal, bagaimana awalnya, kita terbuka kok ya. Nih ya, Saputra Manik nih bapaknya sangat terbuka nih kalau misalnya mau ingin PKL di Sparga Bumi. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak dari SM Book. Rencananya sampai kapan ya Pak sawah-sawah tersebut digunakan untuk wisata swafoto? Apakah ada rencana memperluas? Ya, jadi sekarang sawahnya 3 hektar ya karena memang 3 hektar itu luas sekali. Sekarang yang baru dioptimalkan itu masih 2/3-nya. Jadi kita masih ada 1/3 yang akan kita percantik lagi, dan itu kemungkinan tahun depan karena memang semua tergantung pandemi ya. Jadi kita harus jaga cash flow untuk bisa mengembangkan sawah yang hampir 1 hektar itu. Jadi selama ini 2 hektar yang masih kita optimalkan. 2 hektar. Ya. Itu berapa petani Pak? Untuk 2 hektar atau 3 hektar itu sebenarnya dimiliki oleh berapa petani? Ya, jadi 3 hektar ini dimiliki oleh 33 petani dan 1 milik desa. Oh, 1 milik jadi desa. Tanah bengkok desa yang digarap oleh petani penggarap ya. Jadi 33 pemilik dan 1 milik desa ya. Itu kalau boleh tahu harga sewanya per tahun berapa Pak? Itu kita sewa per tahun di angka sekitar 8.000 per meter ya. Jadi kita per meter per tahun, dan kita bayar 5 tahun di muka. Jadi supaya kita juga bisa memberi dampak langsung dan signifikan kepada petani, maka kita memberi harga yang saya kira pantas dan kita beri di awal, jadi tidak kita cicil. Dan mereka senang sepertinya. Terus berarti Pak, saat ini Sparga Bumi selain terlibat di dalam pengelolaan sawahnya juga, itu dalam perihal karyawannya, SDM-nya juga berasal dari Desa Borobudur juga Pak? Ya betul, jadi kita tahu bahwa yang strategis dan ekonomis adalah menggunakan SDM lokal. Jadi dengan seperti itu kita akan tidak ada gesekan ya, dan lebih didukung oleh warga, dan kita tetap menggunakan ketentuan UMR sehingga kita tidak ya semua orang jadi happy lah, begitu ya. Iya. Tidak ada konflik ya Pak. Iya, karena waktu awal di sana memang terlihat bahwa ekonomi desa kurang bergerak, juga banyak penganggurannya, dan ketika tenaga muda atau lulusan SMK atau SMA ini akan selalu meninggalkan desa karena memang di desa tidak ada pekerjaan ya. Walaupun ada itu kecil sekali, sehingga potensi ekonomi yang ada itu belum bisa mencukupi di desa yang bersangkutan. Maka setelah kami datang, kami menawari, dan akhirnya kita sekarang ada 35 staf dan semuanya adalah warga desa setempat ya. Lalu Pak, kan saya lihat di medsosnya Sparga Bumi itu tuh hijaunya tuh begitu asri, terus juga sebenarnya wisatawan itu juga bisa mengakses semua spot yang ada di sana ya Pak ya? Iya, betul. Itu bagaimana sih caranya ketentuan dari Sparga Bumi agar wisatawan itu tidak merusak fasilitas ataupun padi yang ada di sana Pak? Itu gimana kebijakannya gitu Pak?
Ya, jadi kita juga membuat pendekatan psikologis ya. Caranya begini, Iya. bahwa Mm-mm. wisata Surga Bumi itu walaupun bentuknya alam, bentuknya sawah, tapi kita buat super rapi ya, super bersih gitu ya, dan Mm-mm. tertata rapi sehingga dengan seperti itu secara psikologis akan membuat pengunjung untuk ikut menjaga dan tidak ingin merusak. Jadi sebenarnya kami tidak ada tulisan-tulisan atau pengumuman-pengumuman ya, bahwa Iya. mohon jaga kebersihan, mohon jangan Mm. merusak, enggak. Jadi betul-betul kami baru terasa ini kalau ditanya, iya saya tidak beri pengarahan itu, tapi mereka akan mungkin secara nggak sadar akan menghargai apa sesuatu yang sudah sangat rapi dan sangat bersih ini dan sangat indah sehingga Mm. mereka ya akan selalu bertindak baik gitu ya, tidak merusak sama sekali. Jadi sampai Dan sekarang belum ada nih Pak kerusakan yang dihasilkan dari pengunjung gitu? yang dari Pijo nggak ada, nggak ada. Jadi Belum ada rusak ya? karena memang kita wisata outdoor ya, jadi banyak material yang Iya. karena kena panas hujan gitu ya. Dan kita juga uh, merupakan tempat wisata outdoor yang melarang merokok di dalamnya. Jadi betul-betul ini bebas Iya. rokok, walaupun kita outdoor kita bebas rokok. Dengan seperti itu juga Hmm. akan menimbulkan persepsi bahwa di sini memang harus berperilaku bersih dan baik gitu. Ya. Berarti pengunjungnya sudah pada apa ya? Sudah pada paham dan sudah menerapkan kebersihan ya Pak ya, tanpa harus ada pelang jangan membuang sampah gitu ya Pak ya. Ya, kita juga karena kita visinya adalah uh, walaupun ini objek sawah tapi akan kita operasi secara profesional, maka kebersihan ini menjadi titik poin penting sehingga kita juga punya tenaga kebersihan yang cukup banyak dan tanggung jawab Hmm. staf untuk kalau melihat sampah sekecil apapun harus dibersihkan. Jadi inilah budaya yang Iya. sudah kita tanamkan di staf dan mungkin pengunjung melihat auranya bahwa oh memang surga bumi ini bersih dan kemudian mereka berpikir untuk tidak mengotorinya atau sungkan untuk mengotorinya. Ya. Iya. Lalu Pak, berbicara musim penghujan nih, kalau pernah nggak sih Pak lagi musim penghujan di sana di Desa Borobudur lalu banjir gitu misalnya? Pernah terjadi seperti itu nggak Pak? Kalau banjir besar itu belum pernah ya, belum pernah Oh, karena belum pernah. memang uh, itu adalah daerah yang jarang jarang sekali hujan hujan gede ya. Jadi makanya Hmm. tada hujan itu kurang kurang berhasil karena lebih banyak musim keringnya ya. Ah. Lagi pula kita juga antisipasi dan kita pernah melalui musim hujan itu. Mm-mm. Alhamdulillah juga saluran irigasinya baik dan kalau kita melihat antisipasi misalnya ada sesuatu yang akan berpotensi kita sudah antisipasi dan kita mungkin diperlebar atau diperbaiki. Jadi belum pernah Hmm. ada sawah yang terendam dan puso itu nggak ada ya. Oh, nggak ada ya. Ya. Itu cara cara apa ya mencegahnya? Itu bagaimana Pak yang dilakukan selama ini? Ya kita membersihkan secara rutin, Hmm. membersihkan saluran. Hmm. Jadi pihak paguyuban petani dibantu oleh dari tim kita. Jadi di Swarga itu ada jabatan khusus sebagai penghubung ya. Hmm. Masalah persawahan itu, dan itu kita lakukan monitoring setiap hari. Apabila menemukan hal-hal yang akan berpotensi buruk, itu pasti akan ditindaklanjuti lah oleh Swarga Bumi Hmm. dan bersama-sama dengan para petani itu. Ya. Lalu Bapak kan tadi kita berbicara tentang bagaimana tentang Sarga Bumi, bagaimana ibaratnya hal positif lah yang dibawa oleh Sarga Bumi ke Desa Borobudur. Nah, selama pengelolaannya nih Pak, apa aja sih tantangan yang dirasakan Pak? Ya tantangannya memang
sepi pengunjung ya. Jadi tapi Pengunjung. itu ya, jadi tantangannya kita akan jadi setelah operasional tantangannya memang kita bagaimana kita me- membuat wisatawan lebih banyak datang ya. Mhm. Memang waktu kita desain di awal bahwa kita akan menjadi destinasi internasional juga. Jadi ketika banyak turis ke Candi Borobudur, kami merasa Mhm. yakin sekalian ke Borobudur, sekalian ke Warga Bumi itu bisa. Tapi memang pandemi terjadi dan itu belum bisa terwujud. Tapi saya yakin sih mungkin di 2022 begitu vaksin atau travel corridor ini sudah dibuka, saya kira nanti banyak Mhm. wisatawan mancanegara akan datang ke Warga Bumi. Nah, awal untuk Iya. dalam pembangunannya memang uh, kita lebih ke arah bagaimana mempertahankan Warga Bumi ini supaya Mhm. desainnya tetap cantik, tetap lestari, tetap alamiah. Jadi itulah yang tantangan terberatnya waktu itu. Ya, Tantangannya. karena ketentuannya terlalu banyak ya menurut kami sehingga banyak fasilitas yang akhirnya tidak bisa kita bangun di situ. Ya, Oh iya. ya. Mhm. Kalau Lalu Pak, warga semua mendukung ya. keluarga semua mendukung. Ya, Ya, lalu ini sobatannya ada yang bertanya lagi nih Pak dari Kak Budiarto yang menanyakan bahwa Borobudur merupakan salah satu destinasi super prioritas BYP. ya. Perhatian besar dari Kemenpar untuk semua desa wisata di sana. Nah, sejauh mana peran Pok Darwis dan BUMDes dalam pengelolaan wisatanya, Pak? Ya, betul. Jadi bahwa sekarang menjadi sebuah PSN ya. Jadi karena memang waktu itu dan itu jadi motivasi kami ketika Pak Presiden bilang bahwa Borobudur adalah the next Bali. Jadi kita melihat peluang itu dan sebetulnya desa-desa wisata dan BUMDes itu memang sudah bergerak sebelum kami. Jadi sudah ada sejak Hmm. awal, tapi memang eh, pasar wisata di Borobudur ini hanya terfokus di candi, sedangkan di dalam candi banyak hal yang sudah didapatkan oleh pengunjung. Jadi pengunjung jauh-jauh datang masuk ke Candi Borobudur, makan di sana, beli souvenir di sana, keluar dari Borobudur sudah pulang gitu. Sedangkan Iya. uh, desa-desa wisata atau penginapan bahkan hotel besar pun merasa tidak kecepatan karena memang Hmm. selain Borobudur tidak buka di malam hari sehingga kehidupan malam di Borobudur tidak seperti di Jogja. Jadi kalau malam sudah sepi sehingga desa wisata dan bumdes-bumdes pengelola rumah makan atau homestay itu ya akhirnya tidak terlalu banyak mendapatkan kontribusi secara tidak langsung maupun langsung dari keberadaan Borobudur lah. Setelah Iya. surga bumi ini cukup meledak ya dan uh, jangkauan konsumennya juga ternyata sampai dari Jakarta, maka perjalanan dari Jakarta membutuhkan sebuah akomodasi penginapan dan ini mulai membuat hotel dan homestay ini mulai dilirik untuk mereka stay di sana. Dan kita juga promosi sebetulnya bahwa sawah yang terindah itu waktu mau sunset sama sunrise. Jadi mereka banyak yang Iya. menginap supaya pagi-paginya bisa ke Warga Bumi melihat sawah yang masih ada embunnya, ada kabut-kabutnya, memang indah sekali. Ya, Lebih sangat indah ya, Pak ya. Jadi berbicara tentang nge-branding nih Pak, nge-branding desa. Jadi gimana nih awal-awal Bapak dan juga tim yang lain itu nge-branding desa Borobudur, terutama ada wisata Swarga Bumi ini Pak. Kan mengingat desa Borobudur ini seperti kata Bapak kan sebelumnya sebenarnya belum dilihat lah ibaratnya dengan iya. oleh orang lain, oleh wisatawan gitu, belum diketahui juga. Nah, gimana cara awal mula Bapak nge-branding ini nih? Desa Borobudur dan juga Suparga Bumi. Ya, jadi sebetulnya memang betul sekali itu di sawah sekarang tuh dulunya sepi sekali, nggak.
jarang sekali orang lewat bahkan gitu ya. Nah, Iya. tapi katanya kita melihat bahwa ini dalam imajinasi saya itu pasti akan menjadi potensi. Jadi katakanlah, oke itu sepi. Berarti sepi kan juga konotasinya kan sesuatu yang lebih natural, lebih asli. Jadi kita akan mengebrand sebuah tempat wisata yang sangat asli sehingga akan menjadi sesuatu yang unik. Jadi selama ini kan tempat wisata harus dicat warna-warni, harus dibangun sesuatu yang menarik perhatian gitu ya. Karena kami merasa bahwa sudah ada contohnya di Bali, sesuatu yang natural tetap bisa dijual misalnya, walaupun kami bertaruh ya. Jadi resikonya karena kami pertama kali ya membangun di situ, tapi kami yakin itu bisa. Makanya kita brand dengan sesuatu yang betul-betul sangat natural, masih sangat natural, ada view Borobudur dan masih lestari dan cantik. Akhirnya membuat orang-orang kota itu juga akhirnya mau juga datang ke desa-desa seperti ini. Iya. Itu berarti Bapak strategi ibaratnya memasarkannya itu lewat media sosial kah? Atau Bapak dengan bekerja sama dengan beberapa pihak swasta atau bagaimana Pak? Sehingga akhirnya bisa viral gitu ibaratnya. Ya kita hanya mengandalkan hanya dari medsos saja dan bahkan kita cuma pakai Instagram dan Facebook aja. Memang kita juga ikut mempelajari bagaimana cara memasarkan sebuah tempat wisata baru dengan cara yang murah ya pasti ya, murah tapi jeli. Jadi kita harus tahu channel mana yang harus kita promosikan dulu, influencer mana yang harus kita undang dulu seperti itu. Iya. Sehingga akhirnya kita punya sebuah resep pemasaran yang situ akhirnya dan terbukti bisa seviral inilah. Dan kita juga nggak ngira akan seviral ini sampai para menteri juga datang gitu ya. Kami betul nggak ngira dan berterima kasih lah. Jadi lega sekarang, warga juga ikut lega. Ternyata Warga Bumi tidak seburuk yang dibayangkan lah. Ternyata juga bisa ramai dan membuat warga terangkat perekonomiannya. Ya. Itu untuk kalau dilihat di medsos juga kan hasil-hasil fotonya itu bagus-bagus itu Pak. Itu memang di Warga Bumi disediakan fotografernya atau bagaimana tuh Pak? Ya, jadi kita punya tim khusus untuk medsos ya. Jadi ada seperti redakturnya, mana postingan-postingan atau repost yang diminta oleh pengunjung ya. Kita pilih sesuatu yang akan membuat orang lain kalau melihatnya akan jadi lebih baik. Jadi memang tidak semua foto itu kita tayangkan. Jadi kita pilih-pilih yang memang secara fotografi itu bagus ya. Jadi kita punya tim sendiri yang memilah-milah. Jadi kebanyakan dan karena memang kita ingin menghargai pengunjung, maka kita hanya menayangkan foto-foto pengunjung yang pernah diupload di Instagramnya mereka. Jadi kita pilih yang bagus dan kita repost di Instagram kami. Tapi di area Warga Bumi sendiri kita juga menyediakan fotografer yang bisa di-hire oleh disewa oleh pengunjung. Jadi satu fotografer bisa disewa 50.000 per jamnya ya. Sepuasnya ya. Iya, Ya. Itu untuk semua spot Pak atau bagaimana? Ya, jadi kita ada hampir 22 spot dan semuanya free. Jadi kalau kita meng-hire seorang fotografer ya sejam mau dapat berapa aja ya semua. Jadi tarifnya flat ya untuk semuanya atau area tertentu yang memang disukai itu bisa. Ya. Keren banget nih Pak. Kayaknya ini ibaratnya Pak Bintang nih harus ada di beberapa wilayah di Indonesia agar potensi-potensi desa di beberapa wilayah itu bisa keangkat nih kayak di desa Borobudur gitu. Ya betul. Lalu, Jadi ya.
Hmm. Jadi banyak desa-desa yang menunggu pihak lain untuk menghidupkannya ya. Nah, Jadi iya, baik benar. secara ekonomi juga misalnya kalau kita lihat sawah sawah nganggur gitu ya. Kalau ada Hmm. pihak lain ingin membangkitkannya, nanti pasti dari pihak investor akan ikut membangun irigasinya atau fasilitasnya sehingga sawah ini juga akan maksimal, hasil bumi maksimal Hmm. dan potensi ekonomi lainnya juga maksimal. Lalu Pak, saya juga tertarik oleh kemarin itu kalau nggak salah desainer Atan Siahaan ya, itu Iya, betul. sempat buat fashion show di Sarga Bumi. Itu gimana tuh Pak? Sampai desainer turun tangan fashion show di sana. Itu berarti gimana tuh Pak ceritanya? Iya, jadi betul-betul kejutan luar biasa. Kami tidak mengundang, tiba-tiba ada Ya. Pak Atan datang gitu ya. Kami bahkan semua semua pemegang sahamnya atau direksinya nggak ada di sana. Mereka Pak Atan datang menemui dari staf kami warga lokal, dia keliling-keliling dan melihat, awalnya memang melihat di Instagram dan Pak Atan ini memastikan sendiri bahwa betul-betul luar biasa dan berkeyakinan bahwa ini pasti akan jadi suatu yang luar biasa kalau akan mengadakan pagelaran show di sini dan Iya. akhirnya kita juga membantu akhirnya terlaksana Mm-mm. dengan baik dan memang luar biasa. Jadi Pak Atan juga puas dapat apresiasi yang luar biasa, kami juga puas dan dapat apresiasi yang luar biasa karena katanya Pak Atan ini adalah mungkin pagelaran show pertama kali di Indonesia Sawah. atau di dunia lah ada di sawah Iya. gitu. Selama ini Iya. ada di gedung ya atau di tempat Di mewah, nah gedung sekarang ya. ada di sawah. Ya, luar biasa. Berarti Iya, ini membuktikan bahwa Selarga Bumi ini bukan destinasi wisata yang kecil lagi nih, Pak. Ini sudah besar sampai-sampai desainer iya, datang untuk fashion show di sana, ngadakan fashion show gitu. iya, Bahkan Bu, juga terima kasih. beberapa waktu yang lalu juga Menteri Pertanian ya, Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo juga pernah datang ke Selarga Iya, Bumi. Panen ya ya Pak kalau jadi nggak salah. jadi melakukan panen raya di Swarga Bumi. Jadi awalnya dikira bahwa kita bukan sawah beneran gitu ya, tapi betul-betul bahwa ini ada Oh iya. kehidupan taninya ada akhirnya dan Iya. beliau apresiasi banget dan sudah jauh-jauh hari ingin melakukan panen raya di Swarga Bumi dan akhirnya terlaksana karena memang kami memang sawahnya betul-betul ada dan dikelola oleh petani. Ya. Iya. Dan pernah datang juga Bapak Kepala Bappenas juga pernah datang untuk melihat yang ya beliau mungkin dengar-dengar akhirnya melihat sendiri bahwa memang kolaborasi antara petani dan tempat wisata itu ternyata bisa gitu loh. Selama ini bayangannya Hmm. kalau ada sawah mau dijadikan tempat wisata berarti harus diuruk dulu, sawahnya mati, petaninya jadi pekerja gitu loh. Ternyata bahwa Iya. petani tetap jadi petani gitu aja. Iya. Berarti Pak sewaktu petani itu bekerja di sawah misalnya nanam ataupun Iya. panen itu Hmm. nggak masalah bagi petaninya. Itu kan bisa jadi apa ya menjadi tontonan bagi wisatawan. Apakah itu bermasalah nggak bagi petaninya Pak gitu? Tidak, jadi dari Iya ya. kami dari Warga Bumi tidak merasa terganggu dan Hmm, penonton ternyata suka suka. melihat Oh sesuatu iya. yang dia lihat mungkin dari televisi, sekarang bisa lihat langsung bagaimana petani Langsung. menanam, petani Iya mentraktor, ya. petani melakukan panen, dan petani sendiri juga sangat senang dan bangga. Jadi selama ini pekerjaan petani itu mungkin dianggap pekerjaan yang tidak terlalu bagaimana ya, sehingga ketika Ya. banyak orang yang Hmm, lihat foto-foto, minta foto bareng sama petani atau ya. ikut-ikutan ingin ikut panen itu bikin mereka ikut bangga. Iya, Bangga ya. Jadi suatu iya, kebahagiaan tersendiri gitu ya Pak ya. iya betul, betul, iya. Hmm.
Oke Pak, mengingat waktu nih Pak, Iya, jadi nggak kerasa ini udah jam 5. Satu pertanyaan terakhir dari iya, saya. Bapak rencananya akan membentuk Oase Boyolali ya Pak. Nah kalau iya boleh betul. tahu itu Oase Boyolali itu apa? Apakah konsepnya sama seperti Svarga Bumi, wisata di tengah sawah atau bagaimana Pak? Ya, jadi secara pribadi saya setelah banting setir ke dunia wisata, saya punya keinginan bahwa saya ingin membuka 4 tempat wisata, ya. Jadi, Hmm, dan itu beda tema semua. Jadi saya ingin punya wisata dalam bentuk gunung, sawah, air, ya, dan terakhir pantai. Nah, Oase Boyolali ini adalah temanya adalah air. Jadi karena di Boyolali ini dulu terkenal dengan wisata kolam-kolam ikan gitu ya. Nah, kita akan ya. membuat sebuah tempat wisata yang temanya adalah air dan air terjun, ya. Dan Wah, ini luar sudah biasa. sudah kita mulai Iya. dan kemungkinan besar mungkin di akhir tahun ini sudah saya buka, ya. Wah, sangat ditunggu ini, Pak. Iya, Oh ya, berarti itu lokasinya di Boyolali ya, Pak ya? iya, di Kota Belai, Jawa Tengah. Iya. Nah, kalau bocoran untuk dua lokasi lagi di mana nih, Pak? Belum tahu, Bu. Jadi Oh, belum eh, tahu. Oh ya. yang pantai ini kita belum belum tahu, tapi konsep sudah ada, tinggal mau saya eksekusi di mana. Tentunya setelah puasa ini selesai berjalan, nah saya mungkin punya waktu lagi untuk mendesain yang di pantai ini. Iya. Wah, luar biasa. Semoga berjalan lancar ya, Pak ya. Amin, Dan terima seperti kasih. Surga Bumi, semoga surga bumi di Boyolali pun juga terkenal dan membumi gitu ya. Oke, Iya, nggak amin, Bu. kerasa ini waktu sharing kita sudah jam 5 dan lagi-lagi waktu yang memisahkan kita ya. Oke, sebelum Digital Live ini berakhir, saya mau memberikan musik untuk Sobat Tani sore hari ini yang sudah setia stay nontonin dari jam 4 sampai sekarang. Dan pemenangnya ini dipilih berdasarkan jawaban yang paling cepat dan muncul di akun kami ya, di akun Tani Santari IPB. Oke, udah siap belum nih Sobat Tani? Jadi pertanyaan pertama adalah apa arti dari Svarga Bumi? Ayo, yang stay di Digital Live ini pasti tahu dong. Di awal kita sudah berbicara dengan Pak Bintang tadi, Svarga Bumi itu artinya adalah titik-titik-titik. Siapa yang jawab duluan? Ayo Sobat Tani. Nih, oke, sudah ada yang menjawab dengan benar ya. Anugrah RM Sitorus. Svarga artinya surga, bumi artinya bumi. Maka artinya adalah surga di bumi. Oke, benar jawabannya. Nanti DM kami ya, Anugrah RM Sitorus. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Siap-siap Sobat Tani yang belum dapat. Pertanyaan kedua adalah, siapa nama desainer yang pernah mengadakan fashion show di Svarga Bumi? Nih, baru aja tadi nih, Eksi dan Pak Bintang bahas nih. Ayo. Siapa desainer yang mengadakan fashion show di Svarga Bumi dalam waktu dekat ini? Belum tepat, bukan Kinanti Sekar. Ketahuan nih, nggak nyimak. Ayo. Ya, ini siapa yang jawab nih? Yang benar adalah Aryo Haryono 17. Jawabannya adalah Atansia Ahan. Benar sekali. Riono. Lalu pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir adalah, apakah nama desa yang menjadi lokasi dari Svarga Bumi? Ayo Sobat Tani. Apakah nama desa yang menjadi lokasi dari Svarga Bumi?
Ini mudah banget tahu. Ini adalah hal yang diulang-ulang. No, bukan Boyolali. Boyolali itu soon ya Pak ya, akan Iya. datang. Yang akan datang. Yang Sparga Bumi sekarang ada di mana? Ayo 12 penonton nih. Kap Bapak buka di Kalimantan. Ada yang minta nih Pak, Bapak buka di Kalimantan. Nama desanya Sobat Tani. Apa nama desa dari Sparga Bumi? Ya, benar. Kalks Max. Aduh, susah banget nih. Desa jawabannya adalah Desa Borobudur ya. Oke, selamat untuk 3 pemenang kuis sore hari ini. Silahkan DM Mimin Tani Center nantinya ya untuk penerimaan saldo e-money-nya. Dan oh ya, untuk menutup sesi akhir ini mungkin Pak Bintang bisa memberikan closing statement atau quotes untuk Sobat Tani yang ada di seluruh Indonesia. Ya, para sobat tani, jadi uh, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah walaupun ini adalah pandemi, sebetulnya tantangannya tetap sama dan kita tetap harus optimis tapi realistis ya. Jadi kalau dengan adanya Swarga Bumi pun silakan mendapat inspirasi dari Swarga Bumi, silakan dikalkulasi dan dieksekusi, nggak apa-apa. Jadi saya adalah contoh bagaimana saya tetap optimis. Misalnya kalau mau bergerak di bidang wisata, itu akan selalu ada segmennya. Dan jadi jangan khawatir asal kita memang betul-betul melakukan hal yang bisa menunjukkan kesuksesan kita, saya kira bisa. Jadi pandemi ini bukan sebuah hambatan yang luar biasa. Ini tantangan yang memang tantangan lebih, tapi kalau Anda bisa melaluinya, berarti sangat keren sekali. Ya, begitu Ya, ya intinya. ya, Jangan pernah takut mencoba ya Pak ya. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu hasilnya bagaimana. ya. Oke, jangan lupa Sobat Tani di sini wajib banget follow media sosial Tani Center IPB @tani_center_ipb karena setiap harinya selalu ada konten menarik untuk menambah wawasan dan menjawab permasalahan pertanian Sobat Tani. Dan kalau misalnya Sobat Tani mau mendapatkan 100.000 e-money, saldo e-money untuk 2 orang pemenang, itu bisa juga ramein Digitani Quiz kami. Nah Pak, jadi kami ada Digitani Quiz. Kalau misalnya Bapak ingin join ke Digitani Quiz kami juga boleh. Siapa tahu nanti Pak Bintang salah satu pemenangnya. Oh, dan terakhir adalah jangan lupa juga follow Swarga Bumi di @swargabumi. SPARGA Bumi. Dan terima kasih Pak Bintang untuk Ya Bu, waktunya sama-sama. sore hari ini yang sudah mau menjadi narasumber di Digitali Live kami. Semoga dilancarkan, semoga semua urusan Bapak dan semakin sukses untuk Swarga Bumi dan usaha-usaha Bapak lainnya. Amin, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Dan terima kasih juga untuk Sobat Tani yang ada di seluruh Indonesia yang sudah pantengin Digitali Live sore hari ini selama 1 jam lebih. Saya Eksi pamit undur diri. Dan jikalau ada salah-salah kata ataupun ada pertanyaan yang nggak kebaca juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Dadah. See you. Oke, Terima terima kasih kasih. Bapak.